Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar kamu pagi ini? Aku selalu semangat untuk mengawali hari ini, apalagi hari Jumat, Jumat berkah ya. Dan apalagi juga semangat ya, karena Betul. besok udah masuk akhir pekan nih, bisa Betul. berlibur. Dan tentunya mengawali pagi Anda pagi hari ini, banyak informasi menarik yang telah kami hadirkan untuk Anda. Bersama kami tentu saja, saya Angelika Devago. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pertama, pemirsa, seorang pengendara dan juga penumpang mobil sedan yang merupakan kakak adik babak belur dihajar warga usai menabrak pejalan kaki dan kabur di kawasan industri modern Medan, Sumatera Utara. Mobil pelaku dihancurkan warga. Hancur. Sebuah minibus yang dikendarai kakak beradik ini dihancurkan warga saat tertangkap di kawasan industri modern Medan, Sumatera Utara usai kabur menabrak dua pengguna jalan pemotor dan pejalan kaki. Kedua pengendara yakni sopir dan penumpang tersebut mencoba bertahan di dalam mobil dan dikeluarkan secara paksa, dihajar warga hingga babak belur. Kejadian berawal saat minibus menabrak seorang pengendara di kawasan Jalan Bilal Ujung Kota Medan. Panik karena takut dihajar massa, pelaku kabur hingga berhasil ditangkap. Di Bilal Ujung antara sepeda motor dengan mobil pribadi Expander senggolan, sehingga kendaraan itu terjatuh dan panik dengan beberapa massa dia bilang tabrak lari, sehingga pengendara ini kabur ya, sampai ke ujung tol Tanjung Mulia. Selanjutnya petugas membawa mobil dalam kondisi rusak parah ke kantor Jasa Marga Medan. Sementara pengemudi mobil dan penumpang yang mengalami luka dilakukan perawatan di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pelaku curanmor menggasak motor yang mengalami kempes ban di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam CCTV hingga viral. Dua pelaku curanmor terekam CCTV saat menggasak motor korban yang sedang terparkir karena mengalami ban kempes di Jalan Menpor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Satu pelaku menggasak motor yang tidak dikunci stang, sementara satu lainnya menunggu di atas motor. Motor pun dibawa dengan cara didorong. Saksi mengaku pelaku sebelumnya sempat mengincar motor lainnya dan terlihat beberapa kali lewat di TKP. Diduga pelaku tengah memantau situasi sebelum beraksi. Emang belum disiangin sama yang punya juga. Biasanya pas balik itu mau sekalian disiangin baru balik. Wah, itu motor karyawan sini berarti, Bang? Benar, motor karyawan sini. Saat ini polisi sudah mendatangi lokasi hingga memeriksa saksi serta mengamankan rekaman CCTV guna penyelidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang sayuran menjadi korban pembegalan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya motor dan barang belanjaan korban raib dibawa pelaku. Seorang pedagang sayuran yang baru pulang belanja di Pasar Tambun dibegal 3 pelaku di Jalan Raya Mangunjaya, Desa Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pelaku diancam menggunakan senjata tajam hingga terpaksa merelakan motor serta barang dagangannya dibawa kabur pelaku. Korban sempat berteriak minta tolong, namun karena jalan sepi, para pelaku pun bebas melarikan diri. Menurut seorang warga, lokasi ini sering terjadi aksi begal karena sepi. Semuanya termasuk dagangannya. Bu, kalau kejadian nih di sini nih udah sering apa baru kali ini? Sering. Sering terjadi di sini ya? Ada anak lagi main HP sore-sore juga tahu-tahu dijambret. Korban nih. Warga berharap polisi sering patroli rutin agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi polisi dan satu warga korban penyiraman air keras oleh kelompok remaja saat tawuran di Jalan Tanah Merdeka, Cilincing, Jakarta Utara mulai membaik. Sementara 6 pelaku penyiraman air keras terhadap kedua korban ditetapkan menjadi tersangka.
Dua korban penyiraman air keras oleh kelompok pelaku tawuran di Jalan Tanah Merdeka, Cilincing, Jakarta Utara masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Kondisi korban Aibda Ibrahim, anggota Babin Kaptibmas Polsek Cilincing, mulai membaik pasca operasi pengangkatan jaringan sel kulit mati di wajah dan lengan. Sedangkan korban Muhammad Yahya mengalami luka bakar di bagian punggung dan kaki, kondisinya juga berangsur membaik. Sementara 6 pelaku penyiraman air keras terhadap polisi ditetapkan menjadi tersangka. Polisi juga menetapkan 1 pelaku lain DM menjadi DPO. Hasil penyelidikan, ke-6 pelaku menyerang petugas kepolisian karena tidak terima dibubarkan saat hendak tawuran. Dan dari hasil gelar perkara berdasarkan alat bukti yang kita dapatkan, maka ke-6 orang yang sudah kita amankan, kita tetapkan sebagai tersangka. Kelompok pelaku hendak melakukan tawuran, kemudian tidak terima untuk dibubarkan, sehingga melakukan penyerangan kepada anggota kami. Sebelumnya, 2 kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di kolong tol Tanah Merdeka Jalan Kalibaru Barat. Bahkan seorang polisi yang berusaha membubarkan tawuran sempat melepaskan tembakan ke udara. Tak diduga, salah satu pelaku tawuran menyerang balik dengan menyiramkan air keras ke petugas dan warga. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan maling terekam kamera CCTV menggasak sepeda lipat di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, pelaku nekat membajak pagar dan menggasak sepeda lipat yang diketahui seharga 3,5 juta rupiah. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda lipat oleh 2 pelaku di sebuah rumah di Jalan ZZ, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Pelaku nekat memanjat pagar dan menggasak sepeda lipat yang diketahui seharga 3,5 juta rupiah. Diduga pelaku sudah mengetahui letak sepeda lipat sasarannya, serta kondisi lingkungan yang sepi. Sepeda lipat pun dibawa kabur kedua pelaku ke arah Jalan Daan Mogot. Rumah sih, Pak? Manjat, naik pagar, satu di luar, nunggu satu masuk ke dalam, ngambil sepeda. Itu pun sepeda diambil sama pedok-pedoknya. Usai kejadian, korban dan teman komunitas goes berusaha untuk menyebar foto sepeda lipat yang dicuri untuk menemukannya kembali. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang residivis bobol kotak amal musola menggunakan sebatang lidi di Demak, Jawa Tengah. Aksi pelaku gagal usai terpergok warga yang akan sholat subuh. Maling kotak amal yang tempel. Petugas mengamankan SP 30 tahun lantaran menguras kotak amal di musolah Desa Kalisari, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah. Aksi pelaku tergolong unik karena hanya menggunakan sebatang lidi yang ujungnya ditempel perakat lem. Warga yang emosi sempat mendekati pelaku dengan potongan selang air, namun dicegah anggota TNI. Pelaku ditangkap saat warga mulai berdatangan untuk melaksanakan sholat subuh. Menurut warga, aksi pencurian sudah 4 kali dilakukan pelaku dalam setahun ini. Pakai kita kasih lem toh, terus duduk. Oh, satu persatu itu uangnya diambil? Ya pokoknya sedapatnya lah ini. Terus terang kalau aku sin pasti ini aku udah, ya melihat kan aku udah tahu lah. Itu berapa orang yang mencuri? 1 orang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sering melakukan pencurian kotak amal. Bahkan ia baru beberapa bulan keluar dari penjara dengan kasus serupa. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. 3 pelaku mengaku busaraudet narkoba ditangkap polisi di Palmerah, Jakarta Barat. Ketiganya ditangkap usai memeras warga yang dituduh terlibat kasus narkoba. Tiga orang pria ditangkap anggota Polsek Palmerah karena memeras warga dengan modus menuduh terlibat narkoba dan mengambil uang serta barang berharga. Saat itu mereka sedang beraksi di kawasan Kota Bambu Selatan. Kepada polisi, para pelaku mengaku memilih para korbannya secara acak di jalan. Kasus ini terungkap saat tim opsional Reskrim Polsek Palmerah melakukan patroli dan mencurigai 3 pelaku sedang memeriksa seorang warga di tepi jalan.
Ketika petugas mendekat, para pelaku panik dan mencoba melarikan diri. Saat ditangkap dan digeledah, polisi menemukan barang bukti pisau serta lencana palsu Polri. Banyak, udah 30 kali kasusnya. Untuk itu Angga Setiawan pertama, yang kedua Dana Pamungkas, yang ketiga Wahyu Nugraha. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat tentang pemerasan disertai kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Pemirsa, bencana longsor terjadi di Desa Sukamaju, Kecamatan Sobak, Lebak, Banten. Ya, jalan yang menghubungkan Cipanas Citorek tersebut terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Detik-detik longsoran tanah terekam kamera ponsel warga. Detik-detik jalan utama menuju objek wisata Citorek, Gunung Luhur, ambruk di Kampung Cikuning, Desa Sukamaju, Kecamatan Sobang, Lebak, Banten, terekam kamera warga. Longsor yang menimpa wilayah ini membuat jalan terputus pada Kamis 5 Desember 2024 sekitar pukul 7 pagi. Jalan aspal yang longsor tersebut hampir 2 meter. Beruntung tak ada korban jiwa saat kejadian. Tidak bisa melintas motor maupun mobil. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi beberapa waktu terakhir di wilayah tersebut menjadi faktor terkuat yang menyebabkan tanah longsor dan jalan ambruk. Bencana tanah longsor ini memutus akses warga dan wisatawan. Meski terdapat jalan alternatif, namun butuh waktu lama dan jalan yang tersedia sangat sempit. Baik dari Cipanas mau ke Gunung Luhur maupun sebaliknya itu memang terputus. Dan hari ini juga dilakukan penanganan merelokasi badan jalan. Artinya teman-teman dari Dinas PUPR Provinsi rencananya akan mengalihkan badan jalan sehingga masyarakat bisa melewati jalan tersebut. BPBD Lebak bersama Dinas PUPR Provinsi Banten telah menerjunkan alat berat guna memperbaiki badan jalan yang longsor. Sementara pihak BMKG mengimbau warga untuk selalu waspada melintasi lokasi rawan longsor terlebih saat musim penghujan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah lansia di Pandeglang, Banten terjebak banjir di dalam rumahnya. Ya, sementara itu warga terpaksa menggunakan perahu nelayan yang berukuran besar untuk membawa sepeda motor yang terjebak banjir. Dua orang nenek terjebak banjir di dalam rumahnya di Desa Idaman, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten. Setelah 2 hari bertahan dalam rumah, mereka kemudian dievakuasi relawan tanggap bencana. Namun ada juga lansia yang enggan mengungsi karena berharap banjir segera surut. Mereka tetap bertahan meski tak ada pasokan makanan. Sementara itu, warga di Desa Suryanen, Kecamatan Patia terpaksa evakuasi sepeda motor mereka untuk mencari tempat yang aman. Motor pun dipindahkan dengan menggunakan jasa perahu. 10.000 biasanya, kalau pakai kendaraan 20 ya men ya, 20. Kalau malam bisa di angka 35.000. Gimana nih, abang emang sering nih kalau di sini terdampak banjir menggunakan jasa mereka nih bang nih? Iya sering, karena nggak ada lagi transportasi selain perahu pak. Paling kalau cetek itu pakai tosa pak. Warga korban banjir di Pandeglang berharap pemerintah memperhatikan nasib mereka karena sudah puluhan tahun selalu menjadi langganan banjir. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang, sebagian warga terdampak banjir di Sukabumi, Jawa Barat belum kembali ke rumahnya. Mereka menempati lokasi pengungsian atau tinggal di rumah sanak saudara. Sementara 3 dari 7 mobil yang hanyut ditemukan dalam kondisi rusak parah. Banjir bandang menyisakan kerusakan pada sejumlah rumah warga di Parung Sea, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kerusakan diantaranya pada dinding yang jebol hingga atap ambruk. Hingga Kamis, warga yang rumahnya rusak parah belum bisa kembali ke rumah.
Mereka terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya hingga rumah mereka diperbaiki. Mungkin untuk sementara mengungsi ke rumah-rumah warga yang selamat, yang tidak kena dampak banjir. Mungkin untuk sementara tinggal di tetangga-tetangga saja. Mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman, alhamdulillah tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka. Akan ada posko nggak Pak? Posko itu justru saya lagi menunggu untuk kesiapan dapur umum sama posko pengungsian. Sementara itu, sejumlah mobil yang hanyut terseret banjir bandang ini kondisinya rusak parah. 4 mobil ditemukan sejauh 100 meter dari lokasi awal. 3 lainnya hilang terseret aliran sungai Cikaso. Pemilik mobil mengaku sempat memindahkan kendaraannya ke lokasi lain, namun siapa sangka justru terbawa arus. Meski mobil ditemukan, kerusakannya tidak sedikit karena mesin dan interior mobil terendam banjir. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terlibat peredaran narkoba, seorang oknum anggota DPRD di Sumeneb diringkus polisi saat berada di rumah. Dari tangan pelaku, polisi menyita paketan sabu siap edar. Polisi membekuk seorang oknum anggota DPRD Sumeneb berinisial BE terkait kasus peredaran narkotika. Tersangka diamankan saat berada di rumah. Dalam penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu siap edar seberat 15,76 gram. Penangkapan tersangka berawal dari pengembangan kasus 2 tersangka lain yakni ES dan KA yang sebelumnya ditangkap kedapatan menggunakan narkoba di sebuah rumah di Desa Gapurana, Talango, Sumeneb. Kedua tersangka mengaku jika barang haram tersebut dibeli dari seorang oknum anggota DPRD. Polisi kini memiliki motif tersangka BE terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkotika. TKP yaitu di rumah tersangka BE dan barang bukti yang kita sita yaitu berupa sabu dengan berat lebih kurang 15,76 gram. Usai digelar konferensi pers, tersangka BE sempat pingsan hingga harus digotong oleh petugas kepolisian. Atas perbuatannya, tersangka jerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun pidana penjara, denda maksimum 10 miliar rupiah. Dari Madura, Jawa Timur, Faris Purnama melaporkan. Pemirsa, relawan dan ormas dari tim Ridho menggelar aksi demonstrasi di depan kantor KPU DKI Jakarta di Jakarta Pusat. Massa menuntut KPU DKI Jakarta untuk bersikap adil dan transparan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Puluhan relawan dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam tim Ridho melakukan aksi unjuk rasa untuk menyerukan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Para demonstran ini menilai KPU DKI Jakarta kurang profesional dan tidak transparan, seperti adanya dugaan manipulasi dalam proses pendistribusian formulir C6 atau formulir undangan pemungutan suara kepada pemilih yang tidak merata. Adanya titik manipulasi ini, manipulasi dalam arti penyebaran dari C6 yang dilakukan oleh KPUD Jakarta yang menurut kami ini kurang fair dan kurang transparan. Yang mana satu, tidak melibatkan RT. Yang kedua adalah para warga Jakarta ini tidak mendapatkan C6 itu, misalnya orang yang sudah meninggal juga diberikan C6. Jadi menurut kami ini tidak fair dan tidak meratanya pembagian itu. Angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta hanya mencapai 53,05% atau sekitar 4,3 juta suara dari 8,2 juta daftar pemilih tetap, dan ini menjadi yang terendah sepanjang sejarah. Dari Jakarta, Hendri Aprila Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI secara resmi mengesahkan jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Sesuai dengan putusan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR, Setio Budianto ditetapkan sebagai Ketua KPK periode 2024-2029.
Rapat paripurna DPR RI Kamis siang secara resmi mengesahkan 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Kelima calon pimpinan KPK sebelumnya telah melewati uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR RI. Paripurna pengesahan pimpinan KPK dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Samsurizal. Pengesahan 5 pimpinan KPK periode 2024-2029 juga telah mendapat persetujuan dari anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna. Ketua DPR Puan Maharani berharap pimpinan KPK periode 2024-2029 bisa memitigasi dan mengantisipasi korupsi, serta jangan sampai ada tindakan politisasi dalam penegakan hukum korupsi. Menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 tersebut dapat disetujui? Terima kasih. 5 pimpinan KPK periode 2024-2029 yang telah disahkan DPR, yakni Irjen Kementerian Pertanian Setio Budianto yang juga ditetapkan sebagai Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto, mantan Direktur Penuntutan KPK, Ibnu Basuki Widodo, Hakim Pengadilan Tinggi Manado, Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK periode 2019-2024 yang kali ini izin tidak hadir karena ada diklat KPK, serta Agus Joko Pramono, Wakil Ketua BPK periode 2019-2023. Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengirimkan hasil pengesahan pimpinan KPK kepada Presiden untuk nantinya dilantik oleh Presiden. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pimpinan dan anggota DPR RI berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait masukan untuk menunda penerapan PPN 12%. Hasilnya, pemerintah akan tetap menjalankan amanah undang-undang. Namun, PPN 12% dilakukan secara selektif hanya untuk barang mewah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahkun serta beberapa anggota DPR menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan menyampaikan aspirasi terkait penerapan 12% PPN untuk ditunda. Pemerintah akan tetap menerapkan kenaikan PPN sesuai dengan undang-undang yang mengamanatkan penerapannya mulai 1 Januari 2025. Namun PPN 12% akan diberlakukan hanya untuk barang mewah, sedangkan barang kebutuhan pokok dan jasa pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perbankan tetap menggunakan tarif 11% yang saat ini berlaku. Presiden Prabowo Subianto juga akan mengkaji usulan penurunan PPN untuk kebutuhan pokok dan menertibkan aktivitas ilegal demi meningkatkan penerimaan negara. Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025, tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Japan Indonesia Association di Istana Kepresidenan. Sekitar 20 pengusaha perwakilan perusahaan besar Jepang hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan dengan Japan Indonesia Association di Istana Negara Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas investasi jangka panjang yang dilakukan perusahaan-perusahaan Jepang yang berada di Indonesia, termasuk pembaruan investasi yang sedang berjalan dan rencana pengembangan ke depan. Dalam pertemuan yang hangat dan produktif tersebut, program irigasi dan pengelolaan lahan seluas 100 hektar menjadi salah satu fokus pembahasan. Tak hanya itu, proyek besar Masela oleh Inpex yang telah dirancang sejak tahun 2000 juga ikut dibicarakan. Proyek tersebut diharapkan mulai berjalan tahun depan dan akan selesai dalam beberapa tahun mendatang, sehingga memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ikan paus raksasa terdampar di pantai di Desa Kepanjen, Jember, Jawa Timur. Diduga paus itu terpisah dari koloninya saat mencari makan. Video amatir merekam seekor paus raksasa yang terdampar di Pantai Nyamplong, Kobong, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Jember. Diduga paus tersebut kelaparan dan mencari makan di perairan dangkal hingga akhirnya terdampar sampai mati. Paus tersebut ditemukan oleh nelayan setempat dalam kondisi terombang-ambing di pinggir pantai. Agar bau busuk tidak menyengat, Polairut Polres Jember dibantu instansi langsung melakukan evakuasi paus gunakan alat berat. Kami sudah melaksanakan koordinasi dengan Jember bersama Dinas PU untuk melaksanakan penguburan atas bangkai paus pilot yang terdampar ini. Karena besarnya ukuran paus, butuh 2 alat berat untuk memakamkan paus itu di area lokasi penemuan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi kembar 4 dilahirkan melalui operasi sesar di RSUD Karawang, Jawa Barat. Keempat bayi berkelamin laki-laki tersebut memiliki berat badan jauh di bawah normal. Proses kelahiran keempat bayi awalnya direncanakan di Rumah Sakit Hastien, namun akhirnya dirujuk ke RSUD Karawang. Keempat bayi dilahirkan prematur atau pada minggu ke-27 dengan berat badan 585 gram, 715 gram, 800 gram, dan yang terakhir 755 gram. Keempat bayi berjenis kelamin laki-laki ini merupakan anak dari pasangan Nur Hasanah 32 tahun dan Asep Suganda 30 tahun. Karena dilahirkan prematur, seluruh bayi harus masuk ke ruang perinatologi untuk diinkubasi dan dipasang ventilator oksigen. Ibu bayi mengaku tak menduga melahirkan 4 bayi kembar, padahal tidak ada riwayat keturunan dari keluarga termasuk suaminya. Agak sedikit bingung, soalnya nggak ada turunan tapi kembar 4. Oh, nggak ada turunan? Nggak ada, dari suami, dari saya nggak ada turunan kan. Saya tahu pas di USG kembar 4. Sebelumnya udah tahu berarti ya? Udah tahu. Ini anak yang keberapa? Ini anak yang kedua. Saat ini keempat bayi masih dirawat di ruangan khusus untuk mendapatkan perawatan intensif dan ditangani tim dokter RSUD Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, Angel, kita ke informasi yang menginspirasi. Mungkin kita lelah, ini perlu yang dipijit-pijit begitulah ya. Menarik banget, ada informasinya soal itu. Nah, pemirsa, ada pijat kretek menjadi alternatif masyarakat untuk menghilangkan rasa pegal dan juga lelah Anda. Ya, tepat sekali ini Kevin. Seperti apa ya manfaat pijat kretek dengan metode baru yang mengkombinasikan teknik pijatan? Berikut informasi yang untuk Anda. Chiropraktik atau pijat kretek masih menjadi primadona pengobatan alternatif di kalangan masyarakat yang mengalami keluhan di sekitar tulang, otot, sendi, dan jaringan ikat. Nah, di Jakarta Barat, tepatnya di salah satu mal kawasan Taman Palem, terdapat jasa pijat kretek dengan metode baru yang tentunya dilakukan ahli profesional. Sebelum memulai terapi pijat, tekanan darah saya diperiksa, kemudian konsultasi keluhan dengan sifu pijat kretek ini. Memadukan teknik pijat, bone setting, dan body conditioning, kombinasi keduanya adalah yang pertama di Indonesia untuk memperbaiki postur tubuh secara menyeluruh. Oke pemirsa, ternyata terapi kretek ini mempunyai berbagai manfaat seperti meringankan tubuh Anda dan menghilangkan rasa sakit kepala, punggung, leher, dan berbagai anggota tubuh lainnya. Kita yang pertama di Indonesia yang menggunakan kombinasi antara bone setting dan body conditioning. Ya, sehingga memperbaiki tubuh secara holistik, secara menyeluruh dari reposisi tulang, persendian, otot, bahkan pernapasannya. Dan jauh lebih fleksibel, jauh lebih efektif, dan
jauh lebih menyenangkan. Mayoritas pasien datang dengan keluhan seperti sakit pinggang, punggung, pergelangan tangan, pundak, hingga area kepala. Dengan menekan hingga menarik anggota tubuh seperti punggung, pundak, telinga, dan kaki sampai terdengar bunyi kretek yang terasa melegakan. Kalau keluhannya gitu sih, kurang nyaman di postur tubuh. Enteng, nyaman banget sih, apalagi pas tadi dikretek di pinggang, punggung itu enak banget. Oh iya, jadi enteng, tangan juga, leher, terutama tangan saya agak berat. Sekarang sih udah alhamdulillah mendingan. Paling kaki doang sih, tapi kaki udah aman sekarang sudah setelah dikretek. Beragam manfaat diperoleh pasien usai menjalani terapi ini, diantaranya melegakan pernafasan, menopang punggung, memaksimalkan hasil olahraga, melancarkan pencernaan, dan menambah kepercayaan diri. Wah, segernya, dan akhirnya pemirsa terapi kretek benar-benar membuat badan saya jadi lebih segar dan tentunya bugar. Eits, tunggu dulu, ini gerakan-gerakan tadi tidak boleh ditiru di rumah ya, karena hanya boleh dilakukan oleh yang profesional-profesional saja. Dari Jakarta, Syahreza Zanski bersama juru kamera Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Dan pemirsa, Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan Anita Dewi. Saya Kevin Pakar. Dan saya Angelika Devaga undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.